Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat menyambut Maret, bulan ketiga, tahun 2025. Semoga semua dalam keadaan sehat, selamat, dan sukacita menyongsong minggu-minggu perayaan Prapaskah, atau dalam lingkungan kita di Gemit lebih populer dengan Minggu Sengsara. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita menyambut bulan Maret dengan dua peristiwa penting. Yang pertama, saudara-saudara sebangsa kita yang Muslim melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, Ramadan, bulan penuh berkat dan pengampunan. Kedua, orang Kristen memulai bulan Maret dengan merayakan Minggu Sengsara atau Quadragesima. 7 minggu lamanya orang Kristen pakai untuk merenungkan penderitaan dan kematian Yesus. Salah satu poin dari perenungan selama Quadragesima itu adalah melakukan puasa. Puasa bagi orang Kristen tidak bertumpu pertama-tama pada urusan makan atau tidak makan. Tumpuannya adalah pada perenungan akan penderitaan dan kematian Yesus. Harapannya adalah perenungan itu menjadi energi yang menggerakkan hidup kita agar setelah Quadragesima kita menjalani hidup yang benar dan menghasilkan kebaikan seperti yang dilakukan Yesus, yaitu prihatin kepada penderitaan sesama, berjuang bagi keadilan dan kesetaraan, menjauhi dosa, dan menjaga kekudusan serta kesucian. Jadi puasa bukan demi puasa, tetapi puasa untuk pembersihan diri, untuk pemurnian batin, dan akan menghasilkan kehidupan yang bersih dan perbuatan-perbuatan kebaikan yang murni untuk kemuliaan Tuhan dan terbebas dari kepentingan pribadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan para lansia kekasih Tuhan, saya mau bercerita sedikit tentang hidup yang meniru Yesus. Minggu lalu mengawali kuliah Kristologi mata ketiga yang saya asuh di kampus, 2 orang mahasiswa menjumpai saya. Mereka izin untuk bertanya, "Pak, untuk selamat kan cukup kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk apa lagi semua perbuatan baik? Bukankah keselamatan itu adalah anugerah? Bukan karena jasa, prestasi, atau amal bakti kita." Lalu kira-kira apa pendapat Bapak tentang hal itu? Begitulah para mahasiswa itu bertanya. Saya tidak terkejut mendengar pertanyaan itu, karena 2 mahasiswa tadi mencerminkan pendapat umum di kalangan orang Kristen, yakni satu-satunya syarat untuk diselamatkan, bebas dari dosa, mewarisi sorga adalah percaya pada Yesus. Itu kuncinya. Hidup yang dijalani setelah percaya itu tidak penting. Entah mau saleh atau mau salah atau jadi penjahat, itu bukan urusan. Yang pasti mati masuk sorga karena iman kepada Yesus. Meskipun hidup yang dijalani itu amburadul dan penuh dengan berbagai-bagai keburukan dan kejahatan. Nah, ini kira-kira pendapat umum di kalangan orang Kristen. Saya menjawab 2 mahasiswa itu begini: percaya pada Yesus itu penting sebagai syarat untuk selamat atau untuk sorga. Tetapi menjalani hidup secara benar sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus juga penting untuk selamat atau untuk sorga. Percaya dan mengaku dengan hati dan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah anugerah dari Allah. Itu pemberian dari Tuhan. Dan itu dasar, titik awal, pangkal dari keselamatan. Selanjutnya, keselamatan itu harus bertumbuh.
harus ditunjukkan dalam hidup menurut ajaran dan perintah Yesus, supaya orang bisa melihat buah-buah dari kehidupan yang diselamatkan. Jadi keselamatan itu seperti pohon, ditanam oleh Allah di dalam hati kita dalam bentuk iman dan percaya kepada Yesus. Tapi sesudah itu tugas kita adalah merawat tanaman itu supaya dia bertumbuh, ya memberi buah dan menunjukkan hasil-hasil kebaikan. Mengaku dengan mulut adalah pangkal keselamatan. Sedangkan hidup benar, jujur, adil, menjaga kekudusan, mengerjakan hal-hal yang benar merupakan buah-buah dari percaya. Kedua hal ini yaitu percaya dan menjalani hidup secara benar itu tidak bisa dipisahkan. Sesudah itu kedua mahasiswa tadi bertanya lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, tetapi masih hidup penuh dengan dosa? Mabuk, suka berkata-kata kotor, menipu, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, melakukan pemungutan liar, atau banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bersifat amoral di dalam masyarakat. Apakah kalau mati dia masuk surga? Nah, saya bilang ke mahasiswa itu bahwa orang seperti itu yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, artinya dia sudah pegang tiket untuk masuk surga. Tetapi kalau dia masih suka mulut kotor, mabuk, menipu, kekerasan dalam rumah tangga, korupsi, itu dia sama dengan orang yang masih putar-putar di Paklaru dan di tempat pelacuran. Dan dia tidak segera masuk surga. Masih pesiar-pesiar begitu orang Kupang bilang. Tahu-tahu saat pesiar-pesiar itu senang-senang di Paklaru dan tempat pelacuran, dia mati ditabrak. Jauh dari pintu surga. Jelas dong, dia tidak mau masuk surga. Meskipun dia sudah pegang tiket surga. Dan meskipun Tuhan sudah siap menunggu dan menerima dia di surga. Jadi dibaptis dalam nama Yesus itu sama dengan pegang tiket untuk ke surga. Tetapi orang yang memegang tiket itu harus berjalan ke surga. Menjalani hidup yang benar, memperhatikan nilai-nilai kekudusan. Kalau dia pegang tiket habis masih jalan-jalan ke tempat pelacuran dan melakukan banyak kejahatan, itu artinya dia sendiri yang tidak mau masuk ke surga. Nah, ini cerita pendek, Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia yang saya mau jadikan sebagai pengantar untuk kita memahami perumpamaan Yesus tentang para penggarap di kebun anggur yang terdapat dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan ini ada juga dalam kitab Markus dan Lukas. Dan menurut saya perumpamaan ini menyediakan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan dua mahasiswa tadi, mewakili pandangan umum banyak orang Kristen tentang iman sebagai modal bagi keselamatan. Nah, ada dua poin yang suka dipahami secara dangkal oleh orang Kristen bertolak dari perumpamaan ini. Pertama, orang Kristen sering berpikir bahwa menjadi anggota umat perjanjian, entah itu anggota Israel atau anggota gereja, itu dianggap sebagai jaminan otomatis memberi surga. Tapi sebenarnya perumpamaan ini justru menunjukkan hal yang sering dilupakan, yakni menjadi anggota gereja atau umat Israel ya sama dengan baru sekedar mendapat tiket untuk surga. Tapi tiket itu masih harus dibuktikan lagi dengan menjalani hidup secara benar sehingga menghasilkan buah-buah kebaikan. Yang kedua, mayoritas orang Kristen ya bukan anggota umat Israel suka menggunakan perumpamaan ini
sebagai salah satu bukti bahwa Allah sudah berpaling dari Israel. Perhatian khusus untuk orang Israel yang diangkat sebagai anak sulung dalam karya keselamatan tidak lagi berlaku. Allah sudah mengalihkan hak terhadap keselamatan kepada mereka yang bukan Yahudi, dan karena itu orang Israel dilupakan atau diabaikan Allah. Tentu saja ada ayat yang dipakai sebagai rujukan, yaitu di ayat 43 Matius 21. Ayat ini sering dipakai karena Yesus berkata begini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Tadi saya bilang perumpamaan ini sering dipakai untuk mendiskreditkan Israel dan menganak emaskan gereja atau orang Kristen yang bukan Israel atau yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Karidel, seorang pendeta teolog Belanda, dalam buku Tafsiran Injil Matius edisi tahun 1952 juga menyebutkan hal yang sama. Di halaman 298 dia menulis begini, orang kafir yang dipandang oleh orang Israel sebagai yang tidak layak bagi kerajaan Allah dipanggil supaya mereka mendahului bangsa Israel. Dengan ucapan syukur, orang kafir itu memuji anugerah Allah. Jadi Karidel juga berpendapat bahwa Allah sudah mengabaikan orang Israel dan lebih jatuh hati kepada orang-orang non-Israel, yaitu gereja. Allah melucuti hak orang Israel akan keselamatan, dan hak itu sekarang diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Gereja merupakan pengganti Israel. Dalam studi hubungan gereja dan Israel, konsep ini sering disebut sebagai teori substitusi. Gereja merupakan pengganti Israel. Sejak hari Pentakosta, Allah berpihak secara permanen, berpaling secara permanen dari Israel dan memberi perlakuan khusus kepada gereja. Itu kira-kira kesimpulan umum yang ada di benak orang-orang Kristen non-Israel. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, meskipun ada benarnya. Ya, perumpamaan ini Yesus ucapkan bukan pertama-tama untuk menunjukkan penolakan Allah atas Israel. Bukan itu. Tapi untuk menunjukkan kegagalan tokoh-tokoh tertentu dalam Israel untuk menjalani hidup sesuai dengan norma-norma perjanjian. Ada dua alasan dalam teks yang bisa kita pakai untuk melawan tafsiran-tafsiran yang keliru tadi. Pertama, disebut dalam ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Jadi, penggarap-penggarap kebun anggur itu bukan Israel secara keseluruhan, tetapi satu kelompok saja, yakni imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Allah tidak membatalkan perjanjiannya dengan Israel. Yang ditolak oleh Allah itu bukan Israel secara keseluruhan, melainkan sekelompok kecil saja dari Israel, yaitu para pemimpin yang melakukan pemberontakan, tidak peduli dengan hidup secara baik dan benar, serta menjaga kekudusan. Kedua, petunjuk dalam ayat 33. Nah, mari kita perhatikan ayat itu secara benar. Dalam ayat itu paling kurang ada 2 poin. Ya, bukan 2 poin saja ya, 3 poin. Pertama, tuan tanah yang membuka kebun anggur.
membuat pagar keliling, membangun tempat pemerasan, dan mendirikan menara jaga. Jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan tuan tanah itu adalah Allah. Kedua, kebun anggur. Dan kebun anggur itu tidak lain adalah wilayah atau ruang lingkup keselamatan. Kebun anggur itu seumpama menunjuk kembali ke Taman Eden, tempat di mana Allah bertemu manusia untuk merayakan keselamatan. Yakni yang digambarkan di situ dengan mengambil hasil panen dari buah anggur itu untuk dinikmati bersama-sama. Nah, karena Eden pertama sudah hilang akibat dosa, maka Allah berinisiatif membuat Taman Eden yang baru. Dan karena itu dia mengundang manusia untuk masuk dan menikmati hasil dari taman itu. Tetapi sebelumnya itu Allah mempekerjakan orang-orang untuk mengurus taman itu supaya memberi buah yang baik. Jadi taman kebun anggur yang digambarkan dalam perumpamaan itu adalah Eden yang sekarang dibangun baru oleh Allah dan mengundang Israel, kelompok-kelompok tertentu menjadi pengurus dari kebun anggur itu. Yang ketiga, penggarap kebun anggur. Setelah selesai menanam tanaman anggur di kebun, Allah menyewa beberapa pekerja. Dari ayat 45 jelas bahwa mereka-mereka yang disewa menjadi penggarap-penggarap itu bukan seluruh Israel, tetapi hanya satu fraksi saja, yakni para pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat Israel. Nah, masalah yang mau ditampilkan Yesus lewat perumpamaan itu bukan pembatalan perjanjian Allah dengan Israel, tetapi sikap arogan, tidak tahu diri, atau tidak bersyukur dari kelompok kecil dalam Israel yang diundang untuk bekerja dalam kebun anggur. Dan mereka itu adalah para imam dan orang-orang Farisi. Tapi bukan imam secara keseluruhan, melainkan imam dan orang Farisi seperti yang digambarkan dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi pembatalan hak prerogatif dari para penggarap kebun anggur oleh pemilik kebun itu, yaitu Allah, bukan pembatalan yang bersifat yuridis, artinya berlaku tetap. Bukan pula pembatalan yang permanen, artinya yang tidak lagi bisa diperbaiki. Pembatalan itu bersifat taktis dan temporer. Taktis maksudnya ialah pembatalan itu hanya berlaku bagi mereka yang arogan dan tidak tahu diri. Sedangkan temporer artinya bersifat sementara. Orang-orang yang ditolak atau orang-orang yang tidak lagi dipakai oleh Allah sebagai penggarap bisa diundang lagi untuk bekerja kalau mereka memperlihatkan perubahan sikap hidup. Nah, ayat 33 pembacaan tadi menegaskan bahwa para penggarap itu adalah pekerja yang diberi upah. Ingat, ini catatan, menyewa pekerja-pekerja. Artinya mereka bertugas merawat pertumbuhan tanaman anggur dan menjaga keamanan kebun dari serangan binatang dan hama karena mereka dipercaya dan diberi upah untuk itu. Tetapi para penggarap itu justru bertindak lebih. Mereka berbuat seolah-olah pemilik kebun. Lupa bahwa mereka justru hidup karena upah yang diterima dari pemilik kebun. Mereka bukan pemilik. Apalagi penguasa yang sesuka hatinya menentukan bagaimana dan kepada siapa hasil panen kebun itu diberikan. Nah, itulah alasan taktis pertama. Alasan taktis kedua, para penggarap itu bukan sekedar lupa diri. Mereka malah menjadi perampok dan pembunuh. Jadi yang ditolak Allah sebagai pemilik kebun anggur bukan Israel secara keseluruhan, tetapi institusi tertentu dalam Israel yang dipercaya menjadi pengatur rumah tangga atau kebun Allah. Tetapi mereka tidak bertindak
sebagai pengatur, tapi mereka menjadi penguasa. Mereka bertindak sebagai direktur atau pemilik kebun anggur itu. Jadi di mulut Yesus, perumpamaan ini tidak punya tendensi kepada penolakan Israel dan pemilihan gereja sebagai pengganti Israel atau substitusi. Perumpamaan ini justru berfungsi mengingatkan gereja, bangsa non-Israel, agar tidak mengulang kesalahan yang dibuat oleh para pemimpin agama dan masyarakat Israel. Kalau para pemimpin, imam kepala dan orang Farisi yang adalah orang Israel asli saja, artinya pemilik yang sah dari warisan perjanjian, bisa dibatalkan untuk memperoleh keselamatan hanya karena arogan, lupa diri, atau sangat percaya diri. Apalagi dengan partner kedua, yaitu gereja, mereka yang bukan Yahudi. Tentu mereka pun bisa dibatalkan haknya kalau ada kesombongan, kejahatan, keserakahan dalam mengelola kebun anggur milik Allah. Artinya Allah tidak bersikap toleran terhadap kegagalan orang-orang kepercayaannya dalam mengeksekusi perintah dan firman-Nya. Musa, siapa tidak kenal tokoh besar Israel yang satu itu? Di antara para nabi perjanjian lama, Musa adalah tokoh yang unik karena hanya dia saja yang diizinkan Tuhan untuk berbicara empat mata. Tetapi Musa tidak mendapat izin Allah untuk masuk Kanaan hanya karena dia melakukan sebuah kelalaian, bukan menunjuk batu tetapi memukul batu dengan tongkat. Masih ingat Daud kan? Tokoh iman yang tak kalah besar. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Karena berzina dengan Betseba dan membunuh Uria sang suami, dia dihukum Allah. Yaitu Allah menolak permintaannya untuk bisa membangun bait Allah. Karena tangannya penuh dengan darah dan zina. Begitu alasan yang disampaikan tentang Daud. Musa dan Daud, dua tokoh besar, teladan hidup orang benar, beriman. Tetapi Allah tidak tetap meminta dari mereka untuk menjalani hidup secara benar dan kudus. Jadi keanggotaan sebagai Israel dan gereja tidak otomatis memberi sorga. Itu tiket awal, itu pangkal, tapi harus dijalani lagi dengan menunjukkan kualitas hidup yang benar. Sunat dan baptisan adalah tiket masuk sorga, meterai keselamatan. Tetapi tiket itu masih harus dibuktikan dengan menjalani hidup secara benar. Dalam perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, kita kembali berjumpa dengan delik perkara yang sama. Keterpilihan Israel sebagai umat kesayangan Allah tidak bisa dijadikan voucher sorga oleh para imam dan orang-orang Farisi. Arogansi dan sikap tidak tahu berterima kasih membuat hak keselamatan mereka dicabut dan dialihkan kepada bangsa lain. Nah, bola keselamatan itu yang dialihkan kepada orang-orang non-Yahudi, itu pun juga bukan sebuah keputusan yang sudah permanen dan bersifat bersifat infalibilitas, kira-kira begitu. Kalau orang-orang non-Israel kembali melakukan kesalahan seperti para penggarap kebun anggur, bukan tidak mungkin hukuman yang sama juga akan mereka terima. Ini yang mau ditekankan dari perumpamaan penggarap-penggarap di kebun anggur. Iman yang adalah anugerah Allah, bukan kata benda atau yang kita terima sebagai produk yang sudah jadi, tinggal dinikmati. Tapi iman itu juga adalah kata kerja. Kita bertugas untuk merawat, membungakan, dan mengembangkannya. Kalau kita terima iman dari Allah tetapi tidak merawat atau mengembangkan iman itu, maka kita sama dengan hamba yang menerima 1 talenta.
Karena talenta itu tidak dipakai, maka hamba itu mengalami kerugian. Matius dalam pasal 21 ayat 42 memperkenalkan Yesus kepada kita sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu penting, tetapi belum menjadi rumah. Dia baru sebagai batu. Allah memberikan kepada kita Yesus sebagai batu penjuru agar dia menjadi pengarah, penentu pekerjaan-pekerjaan pembangunan selanjutnya. Supaya bangunan yang kita kerjakan itu menjadi rumah yang indah dan layak untuk dihuni dan ditempati. Jadi iman kepada Yesus bukan untuk disimpan dalam hati, sekedar dijadikan alat pameran, dibangga-banggakan, atau hanya sekedar jadi tiket masuk surga. Iman itu, tiket itu perlu dipakai sekarang dalam menjalani hidup. Tiket itu sekarang harus digantung di dada, ditaruh di hati, disematkan dalam pikiran, supaya menjadi pengarah perjalanan dan karya-karya kita. Agar perjalanan dan karya-karya hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran dan kebaikan. Tiket itu diberikan supaya kita menjadi seperti Yesus. Peka terhadap kesulitan sesama. Berjuang dalam nama Yesus untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan, menjauhkan diri dari dosa, dan menjalani hidup yang benar. Puasa Kristen yang berlangsung selama 7 minggu sengsara, Quadragesima, kiranya menjadi momen bagi kita untuk melatih diri menjadi seperti Yesus. Ayo, siapa di antara warga gereja dan orang Kristen yang berkomitmen untuk selama 7 minggu ini menjalani puasa, baca kitab suci, merenungkan penderitaan Yesus, lalu berdoa, kemudian setiap hari menyisihkan 1.000 rupiah disimpan dalam celengan puasa minggu sengsara selama 47 hari, akan terkumpul sekitar 470.000. Lalu uang itu pada hari Paskah kita bawa ke gereja, atau kita kontak satu pendeta di jemaat desa. Uang itu diserahkan supaya dipakai untuk membiayai atau untuk dijadikan sebagai honor tambahan bagi guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah gemit pedesaan, agar mereka merasa bahwa perjuangan mereka untuk mendidik anak-anak bangsa bagi masa depan yang lebih baik bukanlah pekerjaan yang mereka lakukan sendiri, tetapi mereka didukung oleh sesama orang Kristen dari kota-kota. Mari kita jadikan puasa Kristen selama minggu-minggu sengsara sebagai ruang kesempatan untuk berbagi dalam mengembangkan pendidikan Kristen yang lebih baik. Tuhan kiranya memberkati kita.